Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya. Materi kita hari ini adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, untuk himpunan kosong dan himpunan semesta ini kalian bisa lihat di atas di halaman 25. Jadi itu nanti akan menjelaskan apa itu himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, atau himpunan kosong disimbolkan dengan tanda kurung kuranglah tapi tidak ada isinya, atau tanda nol kita coret saja. Ini adalah himpunan kosong ya. Contohnya di sini adalah P adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 3. Kita ingat kembali bilangan asli itu kita mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena di sini bilangan asli antara 2 dan 3 itu tidak ada, maka di sini himpunan P adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Kemudian Q adalah himpunan bilangan caca kurang dari 0. Kita ingat kembali bilangan caca itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi di sini kurang dari 0 itu tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0, maka anggotanya kosong atau himpunan ini disebut himpunan kosong. Sampai sini dipaham ya. Kemudian apa bedanya dengan bukan himpunan? Jelas berbeda. Kalau bukan himpunan itu anggotanya tidak dapat dijelaskan seperti materi kita yang minggu lalu ya. Tapi kalau himpunan kosong itu tidak ada anggotanya. Oke, yang kedua adalah himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang memiliki satu anggota yaitu hanya 0. Nah, ini lebih mudah lagi. Kalau ada anggotanya hanya 0, maka disebutnya himpunan nol. Misalkan contohnya gini. A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Nah, tidak ada lagi kan selain 0, anggotanya hanya 1 yaitu 0. Nah, itu disebutnya himpunan nol. Materi berikutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota atau elemen himpunan yang dibicarakan. Lambang himpunan semesta itu S atau U. Himpunan semesta ini dari suatu himpunan tidak hanya tunggal. Jadi gini, himpunan semesta itu kita lambangkan dengan huruf S besar. Biasanya sih kita pakai huruf S ya. Contohnya seperti ini. Untuk 0,1,2 himpunan semestanya adalah, jadi di sini diketahui suatu himpunan tapi belum tahu apa sih nama himpunan dari anggota himpunan ini. Nah, kita cari himpunan semestanya. Himpunan semestanya yaitu dari angka-angka 3 ini kita bisa sebut dia adalah himpunan bilangan caca karena anggotanya ini merupakan bilangan caca. Atau bisa juga kita sebut dengan himpunan bilangan bulat karena di sini pun anggotanya merupakan bilangan bulat. Kenapa kita tidak bisa sebut himpunan bilangan asli? Karena bilangan asli itu dimulainya dari angka 1, sedangkan di sini ada angka nolnya. Jadi di sini dua himpunan semesta yang memungkinkan yaitu himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan bulat, gitu ya. Himpunan semesta itu kita memberikan nama pada anggota himpunan yang ada di sini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat himpunan ya. Yang pertama yaitu ada kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan ini adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. NA ini adalah banyaknya anggota atau kardinalitas himpunan. Jadi gini, kardinalitas itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Yang pertama itu ada himpunan tahingga, ini ya. Kemudian ada himpunan hingga. Apa sih bedanya himpunan hingga dengan tahingga? Oke, kalau himpunan hingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau anggotanya terbatas. Intinya gini, himpunan hingga itu anggotanya bisa kita sebutkan banyaknya berapa ya. Kalau himpunan tahingga itu anggotanya kita tidak bisa sebutkan, artinya anggotanya sangat banyak seperti itu. Oke, contohnya adalah yang pertama dulu, K adalah himpunan bilangan genap kurang dari 50. Kalian bisa menyebutkan bilangan genap itu kita mulai dari angka 2, 4, 6, 8 sampai 50, ternyata banyaknya anggotanya ada 25 gitu ya.
karena ini panjangan jadi nggak dilanjutkan. Ini kan harusnya ada 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan seterusnya sampai 48, karena di sini kurang dari 50. Nah, kalian hitung nih banyaknya anggotanya. Oh, ternyata anggotanya ada 25. Berarti ini himpunan hingga, karena anggotanya bisa kita hitung. Nah, sekarang kalau himpunan tak hingga, anggotanya tidak bisa kita hitung karena sangat banyak sekali. Contohnya adalah L adalah himpunan bilangan prima lebih dari 10. Nah, lebih dari 10. Apa sih himpunan apa sih bilangan prima itu? Bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Ini salah cetak ya. Ini harusnya 11, 13 gitu ya. 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya, masih banyak lagi. Karena di sini ada kata lebih, maka di sini termasuknya tak hingga. Jadi kuncinya ada kata lebih. Kalau lebih itu pasti tak hingga karena banyak sekali ya. Contohnya gini lagi. Misalkan A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 2. Nah, bilangan asli lebih dari 2 itu ada 3, 4, 5, 6 sampai 1 juta atau 1 miliar, banyak sekali ya. Jadi anggotanya tidak bisa kita sebutkan berapa banyaknya, itu tak hingga. Sedangkan kalau hingga, di sini ada kata kurang, kuncinya itu pasti himpunan hingga atau terbatas. Paham ya? Selanjutnya ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini adalah himpunan dari bagian himpunan yang lain. Himpunan A dikatakan bagian dari himpunan B jika anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, gitu ya. Jadi seperti apa sih bagian itu? Nah, di sini ada D dan E contohnya. Ada himpunan D dan E. Himpunan D anggotanya 2 dan 4, sedangkan himpunan E 1, 2, 3, 4. Di sini kesimpulannya himpunan D merupakan bagian dari himpunan E. Kenapa? Karena 2 dan 4 di sini ada juga di dalam himpunan E. Jadi D ini merupakan bagian dari E. Atau biasanya himpunan bagian itu kita lambangkan seperti ini. Ya. Jadi D seperti huruf C. Nah, ini D bagian dari E, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu banyaknya himpunan bagian. Nah, untuk lebih jelasnya atau biar lebih cepat, untuk mencari himpunan bagian ini kalian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. N di sini adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nanti contohnya akan Ibu berikan ya. Kemudian selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa juga sama seperti himpunan bagian. Kalian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N biar lebih cepatnya ya. Oke, kita lanjut aja ke kesamaan 2 himpunan ya. Di sini ada kesamaan 2 himpunan. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah dinotasikan dengan A sama dengan B. Artinya kalau A sama dengan B itu 2 himpunan ini sama. Nah, 2 himpunan sama ini apabila himpunan A kardinalitasnya sama dengan kardinalitas himpunan B. Apa sih kardinalitas itu tadi? Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota pada suatu himpunan. Jadi jika banyaknya anggota himpunan A dengan banyaknya anggota himpunan B itu sama, maka himpunan itu disebut ekuivalen, gitu ya. Nah, bisa dilambangkannya dengan A seperti lambang C, kemudian B seperti himpunan bagian tadi ya, artinya A ekuivalen dengan B. Nah, yang ketiga, 2 himpunan yang sama pasti ekuivalen, tapi 2 himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Langsung ke contohnya. Contohnya yang kalian perlu perhatikan ada di halaman 29 ya. Selidiki apakah himpunan berikut sama atau ekuivalen. Jadi gini, kedua himpunan dikatakan sama jika
anggota dan jumlah anggotanya itu sama. Tapi kedua himpunan dikatakan ekuivalen apabila kedua himpunan tersebut memiliki jumlah anggota yang sama. Gitu ya. Walaupun anggotanya tidak sama, tapi jumlah anggotanya sama, maka kedua himpunan itu ekuivalen. Contoh di sini himpunan A. Anggotanya ISLAM dan B-nya, himpunan B-nya SILAM. Nah, yang B, himpunan P-nya 1, 2, 3, 4 dan Q-nya 3, 4, 5, 6. A adalah ISLAM dan B anggotanya adalah SILAM. Setiap anggota di A sama dengan anggota di B. Berarti A itu ekuivalen dengan B atau B ekuivalen dengan A, sehingga himpunan A sama dengan himpunan B. Artinya gini, biar lebih jelas, kalian perhatikan di sini anggota himpunan A. Anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Selain itu, banyaknya anggotanya pun sama, yaitu berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan A ada 5, anggota himpunan B juga ada 5. Gitu ya. Jadi, selain anggotanya ini sama jumlahnya, kemudian anggotanya pun sama. Di sini ada I, ini ada I, ada S, ada S, L, ada L, A, ada A, M, ada M gitu ya. Walaupun urutannya tidak sama, tapi anggotanya sama. Jadi kedua himpunan ini dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. A sama dengan B. Kalau sudah sama, otomatis dia ekuivalen. Nah, kalau contoh yang kedua, di sini kita tentukan dulu banyaknya anggota. Banyaknya anggota P adalah 4 dan Q juga sama 4. Oh, banyaknya anggotanya sama nih P dan Q. Tapi anggotanya tidak sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, di sini 3, 4, 5, 6. Jelas berbeda walaupun ada angka yang sama yaitu 3 dan 4, tapi semua dua angka yang lainnya berbeda. Maka kesimpulannya P dan Q hanya ekuivalen tapi tidak sama, gitu ya. Jadi himpunan P dan Q ini hanya ekuivalen tapi tidak sama. Kalau sama itu anggotanya juga harus sama. Kalau ini hanya banyaknya anggotanya saja yang sama. Begitu ya anak-anak.